Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga sore hari ini. Semoga ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan semakin menumbuhkan iman dan percaya kita kepadanya. Kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Jika ada masalah yang tengah kita gumuli, yakinlah Tuhan dengan kuasa-Nya akan menolong untuk dapat keluar daripadanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk memuliakan nama-Nya melalui ibadah ini. Kita angkat Kidung Jemaat 16 bait pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh syukur kami menaikkan ungkapan sukacita atas segala berkat yang Tuhan berikan hingga pada saat ini. Kami tak percaya kasih setia Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan baca dari Mazmur Pujian. Kita ada yang terambil dari Mazmur 86 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Jemaat yang di rumah bisa membaca secara berbalasan. Pembacaan firman Tuhan, pembacaan Mazmur yang menyatakan doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Dengan kuat
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam proses membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa untuk kita akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati untuk menerima firman kebenaran. Kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi kami untuk membaca dan merenungkannya. Mampukanlah kami untuk dapat juga melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 11. Matius pasal 6 ayat 11 yang menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang kita baca dan hendak kita renungkan bersama pada saat ini merupakan bagian dari sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang kita kenal sekarang sebagai doa Bapa Kami. Jika dalam bagian sebelumnya Tuhan Yesus menekankan tentang pentingnya kita membuka doa dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah penguasa atas hidup kita, bahwa Tuhan adalah sumber dalam kehidupan kita, dan karenanya segala sesuatu yang kita miliki ini harus kita serahkan sepenuhnya di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, dalam ungkapan syukur dan sukacita. Maka sekarang kita akan diajak untuk melihat dalam lanjutan dari isi doa itu dalam ayat 11 yang menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Saudara-saudara, jika kita melihat di dalam bagian demi bagian dalam satu kalimat doa ini, ada beberapa hal yang membuat kita bisa merenungkannya dan menghubungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mulai dengan kata-kata, "Berikanlah kami." Melalui kata-kata ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk meminta. Mintalah pada Tuhan. Saudara-saudara, hal ini kelihatannya mudah, tetapi pada kenyataannya tidak banyak yang bisa memahaminya. Karena banyak di antara kita yang enggan untuk meminta kepada Tuhan. Alasannya, bukankah Tuhan itu Maha mengetahui? Apalagi kalau sudah dibungkus dengan ayat Alkitab yang bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 8. Matius pasal 6 ayat 8, kalau kita simpulkan isinya, kita bisa mengatakan begini, Tuhan kan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, maka biasanya kita akan enggan untuk minta. Kan Tuhan tahu apa yang lebih baik bagi hidup kita. Nah, Tuhan sudah tahu kok, ya, ngapain minta lagi, kan gitu. Padahal saudara-saudara, dalam proses ini ada sebuah upaya komunikasi yang hendak dibangun antara Tuhan dengan kita. Proses di mana Tuhan dalam hal ini secara pribadi sebetulnya menantang kita untuk kemudian datang kepadanya dengan meminta.
Firman Tuhan yang lain mengatakan, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7. Nah, ini ayat yang paling terkenal, juga dikatakan begini. Mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara-saudara, kalau kita berpatokan pada ayat yang lain ini sebagai pembanding, ya. Jadi kita lihat sebetulnya masalahnya bukan pada diri Tuhan, tapi sebetulnya ada pada diri kita yang enggan meminta kepada Tuhan. Jadi melalui kata-kata berikanlah kami, kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk tidak takut datang kepada Tuhan saat kita memiliki permintaan. Jadi karena itu jangan takut, datang saja sama Tuhan, bicara sama Tuhan, ungkapkan semuanya. Lalu yang kedua, kita akan melihat pada kata-kata ini, pada hari ini. Saudara-saudara, kata-kata ini sebetulnya menunjuk pada keterangan waktu yang amat jelas. Mengapa kok digunakan hari ini? Bukannya besok, bukannya 1 tahun. Kok digunakan hari ini? Nah, ini rupa-rupanya saudara-saudara ada kaitan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34. Di situ dikatakan apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Wong sehari aja sudah susah, sehari aja sudah repot. Ya. Jadi ngapain kita mikir panjang-panjang soal hari esok? Karena itulah kata sehari itu merujuk sebetulnya pada apa yang dialami dalam kehidupan kita pada hari ini. Jika kita berpikir tentang kebutuhan hidup, bukankah kita selalu juga berpikir pada hari ini? Gak ada orang yang lapar, sekarang lapar, mikirnya besok aku makan apa. Gak ada. Orang laparnya sekarang pasti mikirnya aku pengen makannya apa sekarang. Gak mikir besok. Jadi karena itu apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ini sebetulnya realistis, logis sekali sebetulnya, masuk akal. Ya. Jadi kalau kita berpikir tentang kebutuhan hidup, harusnya kita juga berpikir tentang apa yang kita butuhkan pada hari ini. Itu batasannya. Artinya kalau kita punya sesuatu permintaan, pikirkanlah apa yang betul-betul kita butuhkan pada hari ini. Gak usah mikir besok. Karena apa? Besok itu punya kesusahannya sendiri, kata Tuhan Yesus. Gak usah dipusingkan. Yang penting hari ini. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, minta sama Tuhan. Jadi kita mau belajar sebetulnya dari kata-kata ini, jangan jadi orang yang serakah. Jangan jadi orang yang istilahnya itu berat memikirkan hidup. Orang yang berat memikirkan hidup itu karena apa? Karena dia tidak berpikir hanya untuk hari ini. Mikirnya selalu adalah besok apa. Tapi kalau kita berpikirnya hari ini, maka kita akan melihat dalam kerangka pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Ada Tuhan Yesus yang selalu akan siap menampung apa yang kita minta dan siap untuk menjawab apa yang kita minta. Nah, lalu yang berikutnya, makanan kami yang secukupnya. Ya, ini tadi sudah disampaikan, kita diajar supaya kita tidak hidup menjadi orang-orang yang serakah. Ya. Tapi persoalannya orang-orang dalam dunia ini kan pikirannya beda. Dikasih satu minta banyak. Makanya dunia yang sekecil ini tidak cukup untuk kita manusia. Makanya ada tokoh dari India, Mahatma Gandhi, katakan, bumi ini cukup sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Cukup, tapi sayangnya tidak cukup untuk memuaskan ketamakannya. Nah, jadi kalau kita sudah serakah ini tidak pernah ada kata cukup. Selalu ada yang ingin kita minta.
Makanya kemudian Tuhan Yesus katakan dan ajarkan pada kita, mintalah pada hari ini ya apa yang kita butuhkan dan secukupnya. Dalam Alkitab sebetulnya ada cerita yang menarik. Waktu orang Israel dituntun keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan menuju Kanaan, di tengah padang gurun mereka mengalami kelaparan. Mereka doa sama Tuhan, Tuhan berikan kami makanan, kami sudah lapar. Gak ada di padang gurun yang bisa kami makan. Akhirnya Tuhan kemudian mengambil kebijakan. Diberikanlah apa yang dibutuhkan. Pagi-pagi benar Tuhan memberikan makanan yang disebut dengan mana. Semacam roti tapi empuk ya. Dan itu dikumpulkan pada saat pagi hari. Dan Tuhan berfirman, kumpulkan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Tidak boleh mengumpulkan lebih dari sebakul. Hanya pada saat menjelang hari Sabat saja orang Israel boleh ngumpul lebih daripada yang dibutuhkan. Karena apa? Saat hari Sabat tidak boleh kerja. Makanya boleh ngumpul lebih dari yang secukupnya. Ternyata ada orang Israel yang bandel. Nekat ngambil lebih dari secukupnya. Apa yang terjadi? Kayak esokan paginya sisa mana yang gak kemakan itu ternyata sudah membusuk dimakan ulat. Jadi menarik sebetulnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan doa Bapa kami ini didengar orang Yahudi, ya. Mereka akan diingatkan pada peristiwa itu. Jangan jadi orang serakah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini membuka pemikiran baru kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dan dalam kemahakuasaannya itu, Allah senantiasa berpikir tentang apa yang kita butuhkan. Memang betul Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah juga membuka dirinya dengan sangat lebar, sangat luas. Agar supaya kita sebagai anak-anaknya mengutarakan itu dalam setiap doa kita kepadanya. Kalau kita punya iman, maka kita harus datang kepada Tuhan. Bukan mengharapkan Tuhan tahu segala sesuatu, lalu kemudian kita tinggal nunggu saja apa yang Tuhan beri. Kita harus bersyukur senantiasa bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dalam kehidupan kita senantiasa kita diajak untuk senantiasa melihat kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti itu sebagai bagian yang senantiasa seharusnya memperkuat kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan, yang tidak pernah berhenti memikirkan hidup kita. Dan dalam kesempatan ini juga kita diajar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan. Bukan dalam sikap keserakahan kehidupan kita. Dunia ini rusak oleh karena keserakahan kita. Tahun yang lalu ketika pertama kali pandemi COVID-19 ini muncul, orang banyak yang berefleksi. Kenapa kok bisa ada COVID? Ternyata kalau dirunut-runut lagi, ternyata itu juga berangkat dari mana? Dari kesalahan kehidupan kita manusia. Jadi semua ini bermula sebetulnya karena kesalahan kita mengelola hidup. Pola hidup yang tidak sehat, ya.
pola hidup yang tidak bersih, pola hidup yang sembarangan, itu lalu kemudian digunakan kesempatan bagi virus ini lalu apa? Bertumbuh, berkembang, bermutasi. Tambah sekarang dalam situasi sekarang ini, manusia bukannya semakin sadar, tapi justru tetap mengeraskan hati. Makanya sudah setahun lebih ini kita melihat justru COVID-nya tidak semakin mereda. Karena apa? Kembali akarnya adalah pada kesalahan kita sebagai manusia. Banyak yang tidak mengambil hikmah yang baik di dalam kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak berupaya hanya sekedar dengan doa, tapi juga harus dibarengi dengan tindakan kita yang bersama-sama menjaga diri kita melalui tindakan prokes itu, dan juga untuk menjaga kehidupan orang lain supaya apa? Tidak tertular. Karena ingat bahwa virus ini membutuhkan tubuh yang hidup sebagai tempat untuk berkembang. Makanya kalau sekarang muncul varian-varian yang banyak itu sebetulnya karena virusnya berkembang. Mencolok di tubuh si A, berkembang di situ. Dan ternyata dia bermutasi, menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, beradaptasi. Dan akibatnya bisa lebih membahayakan. Nah, ini yang harus kita hentikan. Kita harus berhenti untuk berpikir tentang keserakahan kita, keegoisan kita, sehingga kita kemudian berbicara tentang sesuatu yang secukupnya. Hidup ini, kalau kita lihat berbicara dengan kata secukupnya, maka kita akan berbicara tentang tanggung jawab iman yang sangat besar, tidak hanya dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, tapi juga dalam hubungan kita bersama dengan sesama. Ini adalah kesempatan kita, saudara-saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita diajar agar supaya kita senantiasa berpikir lebih baik, mempertimbangkan segala sesuatu, sehingga kita tidak kemudian menjadi pribadi-pribadi yang serakah. Mari kita minta sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan yang seharusnya dimuliakan. Saudara-saudara boleh minta apa saja, tapi pertanyakan dulu, apakah yang kita minta itu sesuatu yang baik untuk diri kita, sesuatu yang memang bermanfaat untuk diri kita, sesuatu yang kemudian juga memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai nanti apa yang kita minta justru menjadi sesuatu yang malah membawa kerugian. Diri kita yang rugi, orang lain juga rugi. Kasih Tuhan selalu terbuka bagi kita semua. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yakinlah bahwa kasih Tuhan selalu akan menyertai kita, menguatkan kita, walaupun kita saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selamat berjalan di dalam iman, selamat menikmati segala berkat daripada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 468 bait pertama dan kedua. Ampuni
Saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu kami dalam bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang boleh kami naikkan dalam setiap pujian kami, apa yang boleh kami renungkan melalui kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi bahagian yang menguatkan kehidupan iman kami. Walaupun pada saat ini karena situasi pandemi COVID-19, kami masih berada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah keluarga ini, tetapi kiranya ya Tuhan, persekutuan yang kami bangun di hadapan-Mu ini senantiasa menjadi sebuah persekutuan yang mengikat tali kasih persaudaraan iman satu terhadap yang lain. Walau saat ini kami tidak dapat saling berjumpa, walau saat ini mungkin kami tidak dapat saling menyapa, tetapi kiranya ya Tuhan, kasih dan sukacita daripada Tuhan senantiasa menguatkan kehidupan iman kami, sehingga kami juga tetap saling memperhatikan satu terhadap yang lain, dan kami tetap saling menguatkan dalam setiap perkara kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan keluarga kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Jika saat ini ya Tuhan ada pergumulan yang sangat berat yang tengah kami alami, kami mau serahkan semua itu di dalam topangan dan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan firman Tuhan saat ini, agar supaya kami datang meminta kepada Tuhan di dalam iman. Maka kami percaya setiap doa permintaan kami takkan sia-sia. Ajarlah kami juga untuk senantiasa mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena itu jika doa kami tidak dijawab pada saat ini, maka itu tidak berarti bahwa Tuhan telah melupakan kami. Tetapi Tuhan ingin menguatkan kehidupan kami agar senantiasa semakin bersandar kepada Tuhan dan memahami akan kemahakuasaan Tuhan di atas kehidupan kami. Sehingga bukan kami yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengatur kehidupan kami. Karena itu ajar kami tetap selalu dengan setia dalam ketekunan kepadamu datang memohon. Ajar kami untuk tidak berputus asa dalam meminta kepada Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan, agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang serakah. Agar kami juga senantiasa mempertimbangkan setiap permintaan yang kami ajukan kepada Tuhan. Kiranya permintaan yang kami ajukan itu adalah sesuatu yang membawa manfaat yang sangat baik bagi kehidupan kami, dan itu tidak bertentangan dengan niat kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus seluruh kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Biar kiranya senantiasa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka sebagai kepala yang senantiasa menopang kehidupan setiap keluarga hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga ingin berdoa saat ini ya Tuhan bagi kehidupan gereja dengan segala pelayanannya. Jika pada saat ini dikarenakan adanya pelaksanaan PPKM darurat yang kemudian mengharuskan kami untuk melaksanakan ibadah kembali secara daring, kami mau serahkan semua juga itu dalam campur tangan Tuhan. Tuhan mengetahui kerinduan banyak orang yang ingin kembali datang ke dalam rumah Tuhan ini untuk kemudian dapat berkumpul bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa bekerja, menyertai kehidupan gereja kami, menyertai kehidupan setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Dan bila kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati, sehingga apapun yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan ini
boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang saat ini tengah mengalami sakit, mereka yang saat ini tengah mengalami dampak secara ekonomi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan segala sesuatu. Biar kiranya Tuhan jamah mereka yang saat ini tengah mengalami sakit. Tuhan memberkati mereka yang saat ini tengah mengalami persoalan dalam kehidupan ekonomi mereka, sehingga mereka takkan berkekurangan dalam segala sesuatu yang mereka perlukan. Kami juga berdoa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, di tengah tren peningkatan kasus yang sangat besar, di tengah banyaknya kasus kematian dikarenakan COVID-19 ini, Tuhan, kami mau berdoa. Ini ada di luar batas kemampuan kami manusia. Karena itu kami percayakan semua proses penanganan yang ada di dalam campur tangan Tuhan. Pakailah ya Tuhan segala sesuatu yang ada, agar supaya boleh menjadi alat Tuhan di dalam upaya untuk menghentikan pandemi ini. Kami bersyukur juga karena Tuhan juga boleh berikan proses vaksinasi yang telah berjalan pada saat ini, sehingga boleh juga menolong banyak orang. Biarlah kiranya proses vaksinasi ini akan terus berjalan dan banyak orang boleh merasakan manfaat daripadanya. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami agar supaya mereka juga senantiasa disertai dan dikuatkan oleh Tuhan. Para relawan, khususnya mereka tenaga kesehatan yang masih berjuang pada saat ini, bahkan sampai mengorbankan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Biar kiranya juga kasih Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan mereka, bahwa apa yang mereka lakukan pada saat ini adalah sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan berkati mereka yang masih bekerja melayani dengan segenap hati mereka. Biar Tuhan juga melindungi dalam setiap pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami hanya bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Secara khusus kami yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan, baik kami sebagai presbiter yang melayani, baik kami sebagai organis pemandu pujian, dan juga kameramen. Allah Bapa di sorga kira juga memberkati apapun yang boleh kami persembahkan dalam tugas pelayanan ini untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa yang ingin kami minta dan sampaikan kepadamu. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 16 yang menyatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab
korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Tuhan berkati saudara dan persembahan yang diberikan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Dengan syukur kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangkitlah dalam pengharapan yang semakin kokoh di dalam Kristus dan berjuanglah untuk tetap memiliki iman yang teguh bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tangan Tuhan Yesus akan menuntun kita di dalam rancangan damai sejahtera yang kekal dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita senantiasa.